Tidak diusulkan dalam program legislasi nasional, tapi revisi Undang-Undang Desa dibahas di DPR. Apakah ada kepentingan politik di balik revisi undang-undang itu yang dibahas menjelang pemilu? Kami akan membahas ini bersama Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari fraksi P3. Bergabung juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Bung Awi, Bung Zainur. Malam, Selamat malam Mbak Assalamualaikum. Cindy. Ya, baik, Bung Awi, kenapa ini tidak masuk Ya, prolegnas tahun ini tapi tetap dibahas oleh DPR? Apa alasannya? jadi mekanisme pembahasan undang-undang di DPR itu ada dua. Satu yang normal itu mengacu kepada prolegnas. Itu biasanya tahunan ataupun revisi prolegnas prioritas tahunan. Yang kedua ada namanya kumulatif terbuka. Kumulatif terbuka itu yakni sebuah RUU yang bisa dibahas sewaktu-waktu. Karena beberapa hal. Salah satunya karena dampak putusan MK. Terus undang-undang tentang pembentukan daerah, daerah baru, terus undang-undang APBN, perjanjian internasional, itu semuanya masuk kumulatif terbuka yang tidak perlu masuk prolegnas. Nah, putusan MK kemarin di bulan Maret itu ada putusan MK terkait dengan gugatan undang-undang desa. Nah, itu menjadi pintu karena ada putusan MK maka menjadi kumulatif terbuka yang bisa dibahas sewaktu-waktu. Hmm, hmm. Lalu Itu kenapa? diatur di Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah ada urgensinya? Dan juga yang menjadi sorotan adalah dengan dana desa karena ada kenaikan dana desa yang mencapai 100% ini, Bung Awi. Jadi perintah putusan MK itu harus dilaksanakan. Yang Oke. kedua, terkait dengan kenaikan dana desa yang kami usulkan itu tidak mengubah postur anggaran dari transfer daerah. Hmm, Yang kan dana transfer daerah itu ada 6 jenisnya. Pertama dana bagi hasil, yang kedua dana alokasi umum, yang ketiga dana alokasi khusus, yang keempat dana otonomi khusus, yang kelima dana keistimewaan, yang keenam dana desa. Nah, sebelumnya dari 6 komponen dana transfer daerah itu, dana desa alokasinya sekitar 7 atau 8%. Kalau kemudian dinaikkan menjadi 15%, itu tidak mengubah postur secara keseluruhan dana transfer daerah, paling mengurangi pos-pos yang lain. Misalkan dana alokasi umumnya bergeser, ataupun dana alokasi khususnya menjadi penugasan yang untuk oke. desa. Kita kan inginnya membangun ekonomi juga dari tingkat desa, tidak hanya Sampai harus ekonomi 100% berputar. itu ya, Bung Awi? Nah, Itu ini kan harus? usulan, itu kan usulan. Oke, Nah, ini kan kita kan mengkaji, yang terpenting tidak mengubah postur transfer oke, daerah secara keseluruhan. Toh baik. hari ini misalkan kayak kemarin, dana desa juga bisa dialokasikan untuk BLT. Kan ada BLT dana desa. Nah, hal-hal seperti itu kan kita fleksibel, makanya kemudian dengan alokasi 15% itu memang konsekuensinya dana desanya bertambah, Baik. tetapi postur transfer daerahnya secara keseluruhan tidak berubah. Oke, Bung Zainur, apa catatan Anda soal revisi Undang-Undang Desa ini? Termasuk di dalamnya adalah kenaikan dana desa dari 1 miliar menjadi 2 miliar usulannya. Ya memang setiap akhir masa jabatan itu adalah periode yang sangat kritis ya, termasuk juga tentu menjadi arena untuk kontestasi menarik simpati dari Hmm, masyarakat, termasuk juga dari aparat pemerintah desa. Saya melihat kalau soal dana desa, itu catatan pertama adalah selama ini problem pengawasan itu belum mendapatkan solusi yang begitu mantap dari pemerintah, sehingga kasus-kasus korupsi itu masih saja terus terjadi. Jadi kita bukan soal menerima atau menolak usulan kenaikan dana desa. Tentu ya dana desa yang naik itu tentu akan berkontribusi terhadap belanja di desa. Tetapi selama problem pengawasan itu tidak pernah disentuh dengan serius oleh pemerintah, selama itu pula dana desa rawan sekali terhadap penyelewengan yang bernama korupsi. Nah, yang kedua, problem dana desa adalah ada banyak riset yang menunjukkan soal bahwa dana desa ini banyak dikooptasi oleh elit-elit desa. Jadi dana desa, menurut penelitian yang saya baca, ada dua penelitian mutakhir, salah satunya Q1, hmm, itu belum berkontribusi untuk menghilangkan atau mengurangi ketimpangan. Jadi justru dana desa itu menyumbang ketimpangan yang sangat lebar di desa. Yang kedua,
kontribusinya untuk mengurangi kemiskinan itu juga sangat kecil. Bukan berarti dana desa tidak bermanfaat ya, artinya adalah dana desa itu bermanfaat tetapi lebih banyak dimanfaatkan oleh elit-elit di desa. Nah, Jadi dua problem ini sama sekali belum diadres, belum sama sekali diperhatikan oleh pemerintah ya. termasuk oleh DPR. Soal korupsi dan soal di-capture oleh elit-elit sehingga yang termiskin di desa justru tidak banyak mendapatkan manfaat dari dana desa. Jadi menurut saya apakah yang menjadi landasan sosiologis ya, apakah yang menjadi landasan empiris dari DPR untuk kemudian mengajukan perubahan alokasi dana desa ini bahkan kenaikannya bisa sampai 100% Oke, ini kita belum lihat, Bung Mbak Awi, Cindy. silakan. Apakah ada landasan empiris, landasan sosiologis sehingga menaikkan dana desa sampai 100%? Jadi dalam menyusun undang-undang itu ada landasan filosofis, ada landasan yuridis, ada landasan sosiologis. Nah, ini kan Mhm. DPR kan didatangi oleh sekelompok perwakilan dari kepala desa yang beberapa waktu yang lalu diantaranya Ya, ingin melakukan revisi terhadap undang-undang desa. Salah satunya soal masa jabatan dan juga soal dana desa. Problem di lapangan itu soal yang lain. Ini keberpihakan politik DPR untuk memberikan alokasi dana pembangunan untuk di tingkat grassroots yang langsung dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Soal pelaksanaannya belum sesuai semuanya, tetapi kan bukan mayoritas. Mayoritas sudah sesuai. Ada sebagian tadi disebut ada 1.000 sekian orang kan begitu. Tapi kan bukan dari 1.000 desa. Nah itu kan coba dibandingkan dengan jumlah desa yang ada seberapa persen sih yang menyimpang itu. Nah, yang menyimpang ini kita cari masalahnya apa? Kalau pengawasan itu tidak hanya DPR, tetapi juga ada faktor pembinaan dari pemerintah dan juga ada faktor oke, pengawasan dari baik. aparat penegak hukum. Saya potong Dan sampai di situ, maaf, Bung civil Awi. society, civil Ya. society juga punya peran untuk melakukan pengawasan itu semuanya Oke, terbuka. baik. Bung Zainur, pengawasan tidak hanya di DPR tapi juga di banyak pihak. Anda setuju soal itu dan apa sebenarnya modus korupsi dari dana desa sehingga luput dari pengawasan? Ya kalau modus banyak ya, mulai dari markup di dalam pengadaan barang dan jasa di desa, kemudian penyalahgunaan anggaran dan seterusnya. Dan saya ingin mengaitkan Mbak Cindy dengan yang Mbak Cindy sampaikan di awal. Mhm. Korupsi atau lemahnya pengawasan ini menurut saya akan semakin menjadi-jadi ketika usulan masa jabatan kepala desa itu diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, Mbak Cindy. Mhm. Kenapa? Karena hukum alamnya power itu tends to corrupt itu. Nah, kalau Ya. kekuasaannya itu absolut, maka korupsinya semakin absolut. Nah, kenapa sih di dunia ini ada yang namanya periodisasi jabatan, misalnya 5 tahun atau misalnya 4 tahun bahkan. Tujuannya untuk membatasi kekuasaan agar tidak menyeleweng. Kekuasaan yang lama tidak dikontrol itu akan semakin cenderung untuk menyeleweng. Yang kedua adalah agar ada sirkulasi kepemimpinan di desa. Nah, dengan masa jabatan dari 6 tahun diubah menjadi 9 tahun, itu kemudian akan semakin memperkuat kekuasaan kepala desa dan semakin melemahkan kontrol dari elit-elit di desa. Bahkan menurut saya itu juga lembaga-lembaga formal semacam BPD itu akan semakin Mhm. kesulitan untuk melakukan kontrol secara efektif. Nah, jadi saya melihat kalau usulan-usulan dalam yang Ya. sekarang dibahas RUU ini disahkan begitu saja tanpa ada diskusi yang bermutu, ya meaningful participation, saya khawatir ya ini ke depan dana desanya ditambah semakin banyak, ya menurut saya itu sebenarnya bagus-bagus saja, tetapi pengawasannya tidak diperhatikan, masa jabatan kepala desa dari 6 tahun diubah jadi 9 tahun, itu nanti akan bisa ya membuat korupsi di desa itu menjadi semakin merebak. Nah, Oke. kalau kita lihat misalnya putusan MK yang terakhir, Ya. putusan MK yang terakhir itu kan Mhm. misalnya tentang masa jabatan ketua KPK, dikatakan dari 4 tahun menjadi 5 tahun biar tidak diskriminatif. Nah, kenapa sekarang justru DPR itu mengusulkan sesuatu yang sangat diskriminatif, berbeda misalnya dengan gubernur, dengan bupati, dengan presiden. Mhm. Apa yang menjadi pembeda dari jabatan kepala desa dari 6 tahun diubah menjadi 9 Oke. tahun yang itu akan semakin mengurangi kesempatan untuk melakukan koreksi. Ya kalau kepala desanya baik itu ya, kalau kepala desanya tidak baik dan kemudian tidak bisa diganti sampai 9 tahun, itu kan kemudian akan sangat Potensi ya. sayang desa kemudian mendapatkan kepemimpinan yang buruk, Mbak Cindy. Oke, jadi Bung Zainur karena ini masih dalam usulan DPR menjelang pemilu legislatif juga 2024, saran Anda bagaimana untuk pembahasan selanjutnya di DPR? Menurut saya jangan di periode ini. Serahkan kepada periode selanjutnya, berikan ruang perdebatan yang cukup
DPR harus ingat betul putusan Mahkamah Konstitusi, meaningful participation gitu ya. Oke, Partisipasi yang bermakna, baik. jangan hanya formalitas. Sudah mendengar aspirasi dari Asosiasi Pemerintah Desa, ya jelas kalau mereka apalagi kepala desa aspirasinya sangat jelas lah. Dana Ya, desa ditingkatkan, jabatan diperlama. panjang. Tapi tolong dengar masyarakat desa, kebetulan saya lahir di desa, sampai saat ini saya juga tinggal di desa. Baik. Saya paham betul bahwa aspirasi masyarakat desa itu kalau soal masa jabatan, Hakul yakin itu keberatan kalau harus Oke, ditambah menjadi baik. 9 Saya tahun. tangkap Kalau poinnya. soal dana desa beda lagi. Singkat saja untuk Bung Awi, jadi apakah akan melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak diputuskan pada periode ini? Ini masih penyusunan. Oke, Jadi pembahasannya itu nanti, ini baru draft yang akan disusun oleh DPR. baik. Dan kita sudah mendengarkan dari berbagai pihak. Dan ingat, periode utuh jabatan kepala desa itu tidak berubah, 18 Oke. tahun. 6 kali 3 menjadi 9 kali 2. Total sama 18 tahun. Dan MK kemarin ketika meminta 5 tahun ditolak, Baik. diserahkan kepada pembentuk undang-undang karena ini open Oke. legal policy, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Nah, kita melihat maslahat dan mudaratnya. Selama 6 tahun, tingkat konflik di desa itu cukup tinggi. Di dapil saya, Oke. Mbak, kemarin Pilkades Singkat itu saja, waktu kita menyisakan konflik, sangat sempit, Bung Awi. iya, menyisakan konflik yang berkepanjangan. Baik. 6 tahun itu nggak cukup untuk menghapus konflik itu. Oke, Oh, secara total tetap 18 tahun. 9 baik. kali 2 dengan 6 kali 3 itu kan sama. Oke, baik. Tujuannya untuk masyarakat desa, tapi diperhatikan juga soal pengawasan karena kenaikan dana desa Ya. sampai 2 kali lipat itu berpotensi ada penyalahgunaan kewenangan dan juga potensi korupsi seperti yang diingatkan oleh Bung Zainur. Terima kasih Bung Ya. Zainur, terima kasih juga Bung Awi sudah bergabung bersama kami Makasih. bersama Indonesia Malam hari ini.